Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kelvin Widi, Fajriyati Afdal, Fatara Selarasti, Randi, saya sendiri Triganda Haryawendri akan menyampaikan presentasi mengenai contoh soal pada manajemen persediaan. Untuk soal nomor 1 akan disampaikan oleh pemateri 1 yakni Kelvin Widi. Kepada Kelvin Widi dipersilahkan. Baik, saya Calvin Widi pertama, dan saya akan menjelaskan contoh dari nomor 1 sampai 3. Contoh yang pertama itu ABC Analysis. Jadi, manajer persediaan ini menggunakan ABC Analysis untuk menentukan item persediaan mana yang penting dan tidak penting. Contoh soalnya, yaitu di Silicon Chips Incorporation, pembuat kepingan DRAM super cepat, ingin mengkategorikan 10 item persediaan, utamanya menggunakan ABC Analysis. Jadi Silicon Chips ini ingin mengkategorikan 10 item persediaannya dari mana yang penting sampai mana yang tidak penting berdasarkan kelas ABC. Dengan pendekatan ABC Analysis ini mengelompokkan item berdasarkan basis dolar volume. Dan di sini biasanya sudah diketahui item stock number-nya, annual volume units-nya, dan unit cost-nya. Jadi ketiga kolom ini sebenarnya sudah diketahui, yaitu kolom 1, 3, dan 4. Jadi kita tinggal mencari annual dollar volume-nya saja dari setiap item, lalu diurutkan dari mana yang tertinggi sampai ke yang terendah. Yang pertama itu sudah tertera di sini, annual dollar volume tertinggi itu tertera $90.000. Dan begitu juga ke bawahnya sampai $150. Jadi ABC Analysis ini mengkategorikan item persediaan dengan annual dollar volume analysis ini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ketika annual dollar volume ini sudah diketahui, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah untuk mencari persentase of annual dollar volume. Untuk mencari proporsi atau persentase ini, itu bisa didapatkan dari pembagian antara annual dollar volume per unit ini, yang item pertama yaitu $90.000, dibagi dengan total annual dollar volume, yaitu 232.057. Sehingga jika dibagi 90.000 dibagi dengan 232.057, didapatkan persentase atau proporsi sebesar 38,8%. Begitu juga dengan item kedua sampai seterusnya ke bawah. Setelah diketahui persentase of annual dollar volume-nya, itu sebenarnya kalau ingin mengkategorikan berdasarkan kelas ABC, sebenarnya sudah ada ketentuan atau aturannya. Yang mana inti aturan ABC analisis ini, jika ingin mengkategorikan kepada kelas A, maka item stoknya itu yang paling rendah dengan annual dollar volume yang paling tinggi. Jadi di sini, di kolom 2 ini kita mendapatkan dua item itu dengan persentase 20%. Jadi 20% ini, dan kita cocokkan dengan yang kolom ke-6, yaitu 38,8 dan 33,2%. Kelas A ini cuma dikelompokkan menjadi dua item karena ada ketentuan range atau rentang persentase atau proporsinya. Biasanya kalau kelas A itu dari 5 sampai 15 dengan persentase annual dollar volume-nya 70 sampai 75%. Dan begitu juga yang kelas B dan kelas C memiliki proporsi tersendiri. Sehingga di sini diketahui Silicon Chips membagi kelas A menjadi dua item dengan persentase number of item stock yaitu 20% dan persentase of annual dollar volume 72%. Begitu juga kelas B itu 30% dengan annual dollar volume-nya itu 23%. Dan kelas C itu persentase of number of item stock-nya 50% dan persentase of annual dollar volume itu 5%. Yang kolom 2 ini, 20%, 30%, 50% ini, itu didapatkan dari proporsi ada 10 item persediaan. Jadi ketika perusahaan membagi kelas A itu menjadi 2 item, maka 2/10 dikali 100, maka didapatkan 20%. Begitu juga item kelas B dan kelas C juga seperti itu. Yang berikutnya, soal nomor 2, yaitu cycle counting. Manajemen persediaan menggunakan cycle counting untuk menentukan berapa item yang dihitung per harinya. Seperti yang dikatakan pada soal berikut ini,
yaitu Coles Truck Incorporation sebagai produsen truk sampah berkualitas tinggi, memiliki 5.000 item di persediaannya. Mereka ingin menentukan seberapa banyak item yang dilakukan perhitungan siklus setiap harinya. Jadi si Coles Truck ini sebagai produsen memiliki 5.000 item secara total. Dan mereka sebagai produsen ingin mengetahui berapa jumlah item yang harus dihitung per harinya. Dengan pendekatan, setelah memperkerjakan Matt Clark, itu seorang siswa manajemen operasi muda yang cerdas untuk musim panas, perusahaan memutuskan bahwa ia memiliki item 500 di kelas A, 1.750 di kelas B, dan 2.750 di kelas C. Jadi di sini dari pendekatan ini, kita sebenarnya menggunakan item-item yang sudah dikelaskan seperti cara ABC analisis tadi. Lalu kebijakan perusahaan adalah menghitung semua item A setiap bulan, yaitu setiap bulannya mereka memiliki 20 hari kerja, semua item B setiap triwulan atau kuartal, yaitu satu kuartalnya 3 bulan, yaitu 3 dikali 20 didapatkan 60 hari kerja, dan semua item C setiap 6 bulan, yaitu 6 dikali 20 sama dengan 120 hari kerja. Perusahaan kemudian mengalokasikan beberapa item untuk dihitung setiap hari. Jadi di sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi penting untuk menentukan berapa item yang harus dihitung per harinya. Jadi info-info ini itu bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel seperti di kolom item class. Kita memiliki 3 kelas item, yaitu kelas A, B, dan C. Dan setiap kelasnya, yaitu kelas A terdapat 500, di kelas B terdapat 1.750, dan di kelas C terdapat 2.750. Untuk cycle counting policy-nya ini informasinya didapatkan dari kebijakan perusahaan, yaitu setiap bulan, setiap 20 hari kerja, untuk item B setiap kuartal, dan untuk item C itu setiap setengah tahun atau 6 bulan. Dan tertera di sini berapa hari kerja setiap bulannya itu, setiap 3 bulannya, dan setiap 6 bulannya. Ketika kita sudah menempatkan informasi ke dalam tabel cycle counting ini, kita bisa langsung mencari berapa jumlah item yang bisa dihitung per harinya. Dari sini, untuk item kelas A, bisa dihitung dengan membagi kuantitasnya itu 500 dibagi dengan 20 hari kerja. Jadi didapatkan 25 item yang dihitung per harinya. Begitu juga dengan kelas B, kuantitasnya 1.750 dan dibagi dengan 60 hari kerja. Maka didapatkan 29 item yang dihitung per harinya. Lalu kelas C, dengan kuantitas 2.750, untuk setiap 120 hari kerja, didapatkan 23 item yang harus dihitung per harinya. Karena ini masih terklasifikasikan dalam kelas-kelas, untuk menghitung item yang dihitung per harinya secara total, maka tinggal dijumlahkan saja berapa jumlahnya tadi dari setiap kelas, yaitu 25 ditambah 29 ditambah 23, yaitu 77 item yang harus dihitung per harinya. Baik, soal nomor 3, yaitu tentang optimal order size. Manajemen persediaan menggunakan optimal order size untuk menemukan ukuran pesanan yang optimal dengan tujuan untuk meminimalkan biaya atau mengurangi biaya. Seperti soal yang dicantumkan berikut, yaitu Sharp Incorporation, sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik tanpa rasa sakit ke rumah sakit, ingin mengurangi biaya persediaannya dengan menentukan jumlah optimal jarum suntik yang akan diperoleh per pesanan. Jadi optimal order size ini merupakan salah satu rumus yang digunakan untuk meminimalkan biaya persediaan. Dan pendekatan untuk soal ini yaitu annual demand atau permintaan per tahunnya itu sebanyak 1.000 unit. Dengan biaya setup atau biaya pesanannya itu $10 per pesanan. Dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya itu $0,50. Jadi di sini sudah diketahui 3 item atau 3 info, yaitu annual demand-nya atau permintaan per tahunnya itu 1.000, lalu biaya pesanannya itu $10 per pesanan, dan biaya penyimpanannya itu 0,50 per unit per tahun. Untuk mencari optimal order size, kita bisa menggunakan rumus basic model economic order quantity, yang mana EOQ atau Q bintang ini dicari dengan mengakarkan 2 dikali permintaan dikali biaya
pemesanan dan dibagi dengan biaya penyimpanan. Maka info yang sudah diketahui dari pendekatan ini tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus economic order quantity model, yaitu 2 dikali 1000 dikali 10 lalu dibagi 0,50 sehingga didapatkan 40.000. Maka 40.000 ini diakarkan lagi sehingga mendapatkan ukuran pesanan yang optimal sebesar 200 unit yang harus dilakukan oleh perusahaan Sharp Incorporation. Sekian, terima kasih. Bang Ganda lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelvin telah menyampaikan presentasi contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Bang Ganda tunggu Selanjutnya, dulu. Tunggu dulu Bang, ya record ya. Oke. 1, 2, 3. terima kasih kepada Saudara Kelvin telah mempresentasikan contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Fataras sebagai pemateri 2 untuk mempresentasikan contoh soal dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillah, baiklah teman-teman, perkenalkan saya Fataras Sarasti akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Nah, langsung saja, yaitu contoh soal nomor 4, itu mengenai number of orders and time between orders. Itu di mana di sini manajemen persediaan itu akan menentukan jumlah pesanan yang diharapkan dan perkiraan waktu antar pesanan. Seperti contoh soal berikut ini. Nah, di contoh soal nomor 4 ini disampaikan bahwa perusahaan Sharp itu seperti contoh ketiga yang sudah dijelaskan teman saya Kelvin tadi, itu memiliki waktu atau hari kerja itu sebanyak 250 hari setiap tahunnya. Nah, perusahaan ingin menentukan jumlah pesanan atau yang disimbolkan dengan N dan waktu yang diharapkan antara pesanan atau yang disimbolkan juga dengan T. Nah, berikutlah penyelesaiannya. Jadi berdasarkan contoh sebelumnya itu sudah diketahui bahwa demand-nya itu adalah 1000 dan IOQ-nya atau key bintangnya itu adalah 200. Maka kita dapat masukkan ke rumus N-nya, yaitu N sama dengan demand dibagi order quantity. Nah, kita masukkan angkanya, N sama dengan 1000 per 200. Lalu didapatkanlah N-nya itu 5. Maksudnya di sini adalah 5 pesanan setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk mencari nilai T, maka kita dapat masukkan ke dalam rumus berikut, T sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi jumlah pesanan yang diharapkan atau N yang udah kita cari tadi maksudnya ya. Lalu lanjut, T sama dengan 250 hari kerja per tahun, seperti yang sudah dikatakan soal tadi, dibagi 5 pesanan per tahun. Nah, lalu didapatkanlah T-nya itu adalah 50 hari antar pesanan. Jadi, sekarang perusahaan Sharp itu sudah bisa mengetahui bahwa waktu antara pesanannya itu adalah 50 hari dan ada 5 pesanan per tahunnya. Baiklah, selanjutnya yaitu soal yang kelima, berbicara mengenai combined annual ordering and holding cost, di mana manajemen persediaan itu menentukan hasil gabungan atau jumlah antara biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan atau holding cost-nya. Seperti yang tertera pada contoh soal berikut ini. Nah, di soal diceritakan bahwa perusahaan Sharp itu dari contoh 3 dan 4 sebelumnya ingin mengetahui jumlah dari biaya pemesanan per tahun dan biaya penyimpanannya. Maka penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah seperti berikut ini. Nah, dari contoh sebelumnya itu diketahui bahwa nilai D atau demand-nya itu adalah 100, nilai IOQ-nya 200, lalu S-nya itu $10, H-nya ada $0,5. Lalu total dari biaya pemesanan per tahun dan biaya penyimpanannya adalah disimbolkan dengan TC nih teman-teman. Nah, TC sama dengan D per Q dikali S tambah Q per 2 dikali H. Itulah rumusnya. Lalu kita masukkan ke rumus angka yang sudah diketahui tadi. TC sama dengan 1000 dibagi 200 dikali $10 ditambah 200 dibagi 2 dikali $0,5. Lalu didapatkan TC itu 5 dikali
$10, lalu ditambah 100 dikali $0,5. Dan hasil akhirnya adalah total cost-nya itu sebanyak $100. Nah, jadi total biaya pemesanan per tahun dan biaya penyimpanan perusahaan Sharp itu adalah sebesar $100. Dan perlu diingat bahwa total $100 ini itu belum termasuk biaya barang sebenarnya. Nah, selain itu, dari penyelesaian tadi, itu bisa kita lihat nih teman-teman, bahwa pada model IOQ ini biaya pemesanan per tahun selalu sama dengan biaya penyimpanan. Itu bisa kita lihat di atas ya, itu ada $50 ditambah $50. Itu kan sama berarti antara biaya pesanan per tahun sama dengan biaya penyimpanan. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal yang ke-6. Itu berbicara tentang IOQ model itu, IOQ is a robust model. Nah, di sini contoh soal 6 ini menunjukkan ketahanan IOQ atau robustness of IOQ-nya. Nah, berikut soalnya. Oke, nah di soal itu diceritakan bahwa manajemen di perusahaan Sharp tadi itu dimisalkan gitu ya, meremehkan total permintaan tahunan sebesar 50%. Katakanlah permintaan sebenarnya itu 1.500 jarum, bukan 1.000 jarum gitu kan. Kalau tadi kan kita bahasnya demand-nya 1.000 ya. Nah, sekarang kita bahasnya itu 1.500 kita misalkan. Saat menggunakan key yang sama, bagaimanakah dampak terhadap biaya persediaan tahunan? Nah, berikut penyelesaiannya. Jika permintaan sebenarnya atau D dalam contoh 5 itu yang tadi itu adalah 1.500 jarum, bukan 1.000. Nah, tetapi si manajemen persediaan menggunakan jumlah pesanan key 200 gitu, sama dengan yang tadi. Padahal nih seharusnya key-nya 244,9 kalau untuk D yang 1.500. Jadi dianggaplah si manajemen persediaan itu nggak tahu ya key sebenarnya itu 244,9 gitu. Lalu sehingga jumlah kepemilikan dan biaya pemesanan itu akan meningkat menjadi $125. Nah, bagaimana kok bisa mendapatkan $125 itu? Nah, berikutlah rumusnya gitu ya, cara penyelesaiannya. Jadi ada rumus annual cost. Nah, itu tuh rumusnya adalah D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H. Lalu kita masukkan yang D-nya tadi 1.500 dibagi 200 dikali $10 ditambah 200 per 2 dikali $0,5. Lalu didapatkanlah annual cost-nya itu sebanyak $75 ditambah $50 yaitu $125. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya. Nah, namun itu kan tadi 1.500 demand-nya ya. Nah, namun jika perusahaan sudah mengetahui bahwa permintaan atau D itu adalah 1.500 dengan IOQ 244,9, jadi sekarang ceritanya si manajemen persediaan udah tahu nih kalau IOQ-nya itu 244,9 unit gitu ya. Maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar $122,47. Nah, berikut penyelesaiannya gitu ya. Sama rumusnya dengan tadi, annual cost. Nah, dimasukkanlah D-nya itu 1.500 dibagi 244,5 IOQ. Maksudnya ini salah tulis ini ya, 244,9 harusnya. Dikali $10 ditambah 200 per 2 dikali $0,50. Lanjut, annual cost-nya itu akhirnya didapatkan sebanyak $61,25 tambah $61,22 sama dengan $122,47. Jadi dari sini itu dapat kita lihat bahwa annual cost sebesar $125 tadi yang dibuat dengan perkiraan permintaan IOQ yang salah karena si manajemen persediaan menggunakan yang sebelumnya gitu, yang 200 gitu kan. Ternyata itu cuma 2% lebih tinggi gitu. Yang tadi kita menemukan annual cost-nya $125 gitu kan, padahal kenyataannya itu $122,47 yang sebenarnya gitu, yang betulnya. Jadi cuman 2% nih lebih tinggi daripada annual cost sebenarnya yang harus dibayarkan. Jadi seandainya perusahaan mengetahui IOQ sebenarnya 244,9, nah tentu 2% maksudnya di sini itu melambangkan bahwa walaupun dia tuh IOQ-nya tidaklah tepat tadi itu, cuma hanya 2% lebih tinggi, cuma 2% selisihnya gitu, tidaklah terlalu jomplang gitu ya, tidak terlalu besar
jarak perubahannya gitu. Nah, jadi dari sini pun juga kita dapat amati lagi bahwa jika bukan karena pembulatan, maka biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan tahunan akan sama persis. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan tahunan itu pada IOQ model itu bakal sama. Maksudnya di sini kan annual cost ini 61,25 tambah 61,22 dolar gitu kan. Kalau misalnya kita bulatkan, itu kan bakal jadi 61 dolar ditambah 61 dolar juga gitu kan. Makanya dikatakan di sini bahwa jumlah biaya pemesanan tahunan itu sama dengan biaya penyimpanan tahunan. Nah, jadi sekian ya yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fataras telah mempresentasikan contoh soal dari nomor 4 sampai nomor 6. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Fajriyati untuk sebagai pemateri 3 untuk mempresentasikan contoh soal dari nomor 7 sampai nomor 9. Kepada Saudari dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Fajriyati Afdal akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu tentang menghitung reorder point untuk iPhone dan tanpa saham keamanan. Soalnya, di toko Apple memiliki permintaan yaitu D untuk 8.000 iPhone per tahun. Perusahaan mengoperasikan 250 hari kerja dalam setahun. Rata-rata pengiriman pesanan membutuhkan waktu 3 hari kerja, tetapi diketahui memakan waktu hingga 4 hari. Toko ingin menghitung titik pemesanan ulang tanpa safety stock dan kemudian dengan safety stock 1 hari. Nah, diketahui yaitu D permintaan 8.000 per tahun. Jumlah hari kerja dalam 1 tahun yaitu 250 hari. Lead time-nya atau waktu tenggang adalah 3 hari. Yang ditanya di sini ROP tanpa safety stock dan ROP dengan safety stock 1 hari. Untuk penyelesaiannya kita itu mencari D kecil. D kecil di sini adalah tingkat kebutuhan per unit. Jadi rumusnya itu D sama dengan permintaan per jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Jadi 8.000 kita bagi dengan 250 sama dengan 32 unit. Untuk mencari ROP tanpa safety stock, yaitu rumusnya tingkat kebutuhan per unit kita kalikan dengan lead time, yaitu waktu tenggang. Jadi 32 unit kita kalikan dengan 3 sama dengan 96 unit. Itu untuk ROP tanpa safety stock. Nah, untuk mencari ROP dengan safety stock 1 hari, kita tambahkan saja yang 96 ditambah 32 sama dengan 128 unit. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal nomor 8, model kuantitas pesanan produksi. Diketahui di soal, Nathan Manufacturing membuat dan menjual dep khusus untuk pasar purna jual mobil retail. Perkiraan Nathan untuk drop roda kawat adalah 1.000 unit tahun depan. Dengan permintaan harian rata-rata 4 unit. Namun proses produksinya paling efisien yaitu 8 unit per hari. Jadi perusahaan memproduksi 8 per hari tetapi hanya menggunakan 4 per hari. Perusahaan ingin mencari jumlah yang optimal per pesanan. Catatan di sini, pabrik ini menjadwalkan produksi DOP ini hanya jika diperlukan selama 250 hari per tahun bengkel tersebut beroperasi. Di sini pendekatannya yaitu kita kumpulkan data biaya yang diterapkan di persamaan 12.7. Diketahui permintaan tahunannya D sama dengan 1.000 unit. Untuk biaya penyiapan S sama dengan $10. Biaya penyimpanannya 0,5 per unit per tahun. Tingkat produksi harian P sama dengan 8 unit setiap hari. Tingkat permintaan harian D sama dengan 4 unit setiap hari. Nah, untuk solusinya di sini kita mencari rumusnya itu Q bintang akar dari 2 dikali D kali S per H buka kurung 1 dikurang D kecil yaitu tingkat kebutuhan per unit per P. Di sini kita masukin aja angkanya yaitu 2 dikali 1.000 dikali 10 per 0,50 buka kurung 1 dikurang 4 per 8. Nah, kita dapatkan akar dari 20.000 dikali 0,5 dikali setengah. Dapatnya akar dari 80.000. Akar dari 80.000 yaitu 283 roda. Jadi model kuantitas pesanan produksi pada perusahaan Nathan adalah 283 roda. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 9. Model diskon kuantitas.
Soal nomor 9 yaitu modal kuantitas pesanan produksi. Soalnya itu Chris Banner Elektronik menyediakan mainan drone terbang dengan remote control. Baru-baru ini, toko telah menawarkan jadwal diskon kuantitas untuk drone ini. Jadwal kuantitas ini ditunjukkan pada tabel 2.2. Selanjutnya, biaya penyiapan adalah $200 per pesanan. Permintaan per tahunan adalah 5.200 unit dan biaya tercatat persediaan tahunan sebagai persen dari biaya adalah 28%. Berapa jumlah pesanan yang akan meminimalkan total biaya persediaan? Nah, di sini kita memakai pendekatan, yaitu kita akan mengikuti 2 langkah yang baru saja diuraikan untuk model diskon. Yang pertama, solusi yang pertama kita menghitung untuk harga serendah mungkin, yaitu $96 seperti yang kita lakukan sebelumnya. Untuk rumusnya yaitu Q bintang sama dengan akar dari 2 kali D kali S per I kali P. Untuk Q-nya sama dengan jumlah yang dipesan, D-nya permintaan tahunan dalam satuan, untuk S-nya biaya pemesanan per pesanan, P harga per unit, dan I biaya penyimpanan per unit per tahun dinyatakan sebagai presentasi harga. Nah, lanjut. Untuk mencari, kan kita disuruh untuk mencari yang Q96. Kita masukkan saja angkanya di sini. Jadi akar 2 dikali 5.200 dikali $200 per 0,28 dikali 96 dapat 278. Karena 278 kecil dari 1.500, jadi EOQ ini layak untuk harga $96. Selanjutnya menghitung dengan harga yang lebih tinggi yaitu $98. Kita cari di sini Q98. Kita masukkan saja angka yang sudah tertera yaitu 2 dikali 5.200 dikali $200 per 0,28 dikali 98 sama dengan 275 drones. Karena 275 berada di antara 120 dan 1.499 unit, jadi EOQ ini mudah dilakukan dengan harga 98. Jadi jumlah pesanan terbaik yang mungkin adalah 275 yang pertama. Dan 1.500 kuantitas harga break untuk harga yang lebih rendah yaitu 96. Jadi kita nggak perlu repot untuk menghitung Q sampai 100. Dan dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fajriati telah mempresentasikan contoh soal dari nomor 7 sampai nomor 9. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan soal dari nomor 10 sampai nomor 12. Oke, untuk contoh soal nomor 10. Untuk contoh soal nomor 10 yakni menentukan safety stock dengan permintaan probabilitas dan lead time yang konstan. Soalnya yakni David Rivera Optical telah menetapkan bahwa titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50. Diambil dari D dikali L per unitnya. Biaya pembawaan per frame adalah $5 dan biaya untuk kehilangan adalah $40 per frame-nya. Yang ditanya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ditanya berapa banyak persediaan yang harus dimiliki David Rivera. Untuk penyelesaiannya, tujuannya adalah untuk menemukan jumlah safety stock yang meminimalkan jumlah tambahan biaya penyimpanan, persediaan, dan biaya stock out. Biaya penyimpanan tahunan hanyalah biaya penyimpanan persatuan dikalikan dengan satuan yang ditambahkan ke ROP. Mulai dengan melihat nol stok pengaman. Untuk stok pengaman ini, kekurangan kehabisan stok biaya untuk stok pengaman 0 adalah 10 frame pendek dikali dengan 2 ditambah 40 per stok out. Dikali dengan 6 kemungkinan stok out per tahun ditambah dengan stok pendek 20 frame. Dan stok pengaman dengan total biaya terendah adalah 20 frame. Oleh karena itu safety stock ini mengubah pemesanan titik pemesanan ulang. Untuk contoh soal nomor 11, keamanan stok dengan permintaan probabilitas. Soalnya yakni, Rumah Sakit Regional Memphis menyediakan kit
resusitasi kode biru yang didistribusikan secara normal. Permintaannya selama periode pemesanan ulang. Permintaan rata-rata selama periode tersebut adalah 350 kit dan depresiasi standar adalah 10 kit. Administrator rumah sakit ingin mengikuti kebijakan yang menghasilkan kehabisan stok hanya 5% dari waktu. Yang ditanyakan berapa nilai Z yang sesuai, berapa banyak persediaan pengaman yang harus dipelihara rumah sakit, dan titik pemesanan ulang yang harus digunakan. Untuk jawabannya digunakan pendekatan, rumah sakit menentukan beberapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi 95% permintaan waktu. Dengan memasukkan data M, permintaan rata-rata sama dengan 350 kit, dengan standar deviasi permintaan selama lead time 10 kit, dengan Z jumlah deviasi normal standar. Dapat kita temukan solusi dengan properti kurva. Untuk area di bawah kurva normal dari 95 atau kisaran 1 sampai 0,5 menggunakan tabel normal. Dapat dilihat pada rumus Excel dengan NORMISINV 95. Kita dapat menemukan nilai Z yakni 1,645 standar deviasi dari mean. Untuk jawaban B, karena menurut rumusnya adalah pemecahan untuk safety stock, seperti persamaan 12 sampai 14 akan menghasilkan stok pengaman yakni 16,5 kit. Dan untuk jawaban dari C, titik penyusunan ulang adalah dengan rumus ROP, yakni permintaan yang diharapkan selama lead time ditambah safety stock, yakni 350 kit ditambah 16,5 kit safety stock, yakni 366,5 atau 367 kit. Oke, next untuk soal nomor 12. ROP untuk permintaan variabel dan waktu lead time konstan. Soalnya yakni permintaan harian rata-rata untuk komputer laptop Lenovo di toko Sirkuit Town adalah 15 dengan standar penyimpangan 5 unit. Waktu tunggu konstan adalah 2 hari. Temukan titik penyusunan ulang jika manajemen menginginkan 90% tingkat layanan dengan misal kehabisan risiko hanya 10% dari waktu. Berapa banyak safety stock yang diperlukan? Kita menggunakan pendekatan dengan menerapkan persamaan 12 sampai 15 ke dalam data. Permintaan harian rata-rata yakni 15, waktu tunggu dalam hari yakni 2, simpanan baku untuk permintaan harian adalah 5 dengan tingkat layanan 90%. Dengan solusi diambil dari tabel untuk rumus Excel menggunakan titik 90. Kita dapatkan nilai Z untuk 90% adalah 1,28. Kemudian ROP sama dengan 15 unit dikali 2 hari ditambah simpanan baku akar dari lead time. Maka dimasukkan angka-angka tersebut dan didapatkan hasil yakni 39,02 atau dibulatkan menjadi 39. Dengan demikian stok pengaman ini sekitar 9. Dengan demikian stok pengaman tambahan adalah 9 komputer Lenovo. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya presentasi dari nomor 13 sampai 15 saya dipersilakan kepada saudara Randi. Untuk presentasi nomor 13 sampai 15 akan saya persilahkan kepada saudara Randi. Untuk saudara Randi sebagai pemateri 5 dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Randi. Saya akan menjelaskan contoh soal dari nomor 13 sampai 15. Baiklah, soal nomor 13. ROP untuk konstanta permintaan dan variabel lead time. Toko Sirkuit Town di contoh 12 menjual sekitar 10 kamera digital sehari. Hampir kuantitas konstan. Waktu LED untuk pengiriman kamera biasanya didistribusikan dengan waktu yang berarti 6 hari dan standar deviasi 1 hari. Tingkat layanan 98%,
sudah ditetapkan. Carilah ROP. Diketahui kamera yang dijual 10, rata-rata lead time 6 hari, standar deviasi 1 hari, tingkat layanan 98%. Jadi set dari formula Excel sama dengan 2,05. Solusinya, jawabannya dari soal kita ketahui ROP sama dengan 10 unit dikali 6 hari ditambah 205, yaitu tingkat layanan dikali 10 unit. 60 dikali 20,55 sama dengan 80,55. Digenapkan menjadi 81. Jadi titik reorder adalah sekitar 81 kamera. Soal 14, ROP untuk permintaan variabel dan variabel lead time. Sirkuit Tonstor paling populer item adalah 6-pack baterai 9 volt. Sekitar 150 bungkus terjual per hari. Setelah distribusi normal dengan standar deviasi 16 bungkus, baterai dipesan dari distributor out of state. Waktu LED biasanya didistribusikan dengan rata-rata 5 hari dan standar deviasi 1 hari untuk mempertahankan tingkat pelayanan 95%. Apa yang diperlukan ROP? Diketahui rata-rata permintaan harian sama dengan 150 paket, deviasi standar permintaan 16 paket, rata-rata lead time 5 hari, standar deviasi waktu 1 hari, tingkat layanan 95%. Jadi set sama dengan 1,645. ROP sama dengan rata-rata permintaan harian dikali rata-rata lead time ditambah set dikali standar deviasi permintaan. Lanjut. Di mana standar deviasi permintaan akar dari 5 hari dikali 16 kuadrat. 16 yaitu deviasi standar permintaan ditambah 150 kuadrat, yaitu rata-rata permintaan harian ditambah 1 kuadrat, yaitu standar deviasi waktu. Sama dengan 5 dikali 256 ditambah 22.500 dikali 1. Sama dengan akar dari 1.280 ditambah 22.500 sama dengan akar 23.780 sama dengan 154. Jadi ROP sama dengan 150 dikali 5 ditambah 1,645 dikali 154 sama dengan 750 tambah 253 sama dengan 1003. Pak. Soal 15. Keputusan inventaris tunggal. Chris Ellis Kios, stasiun kereta bawah tanah di Washington DC, berusaha menjual 120 salinan Washington Post setiap hari. Chris percaya penjualan posting secara normal didistribusikan dengan penyimpanan standar 15 kertas. Dia membayar 70 sen untuk setiap kertas. Dia menjual sebesar 1,25 sen. The postman memberinya 30% kredit untuk setiap kertas yang tidak terjual. Dia ingin menentukan berapa banyak kertas yang ia harus pesan setiap hari dan saham risiko untuk kuantitas itu. Diketahui CS sama dengan biaya kekurangan $1,25 dikurang $70 sama dengan $55. CO sama dengan biaya kelebihan yaitu $70 dikurang $30 itu nilai sisa sama dengan $40. Tingkat layanan sama dengan biaya kekurangan dibagi biaya kekurangan ditambah biaya kelebihan sama dengan 0,55 dibagi 0,55 tambah 0,4 sama dengan 0,55 dibagi 0,95 sama dengan 0,579.
Chris harus menentukan set score untuk distribusi normalnya yang menghasilkan probabilitas 0,79. Chris harus menemukan set score untuk distribusi normalnya yang menghasilkan probabilitas 0,579. Dari kurva bisa dilihat tingkat layanan 57,9%, standar deviasi 15 salinan. Jadi 57,9% dari daerah di bawah kurva normal. C. Menggunakan formula Excel. Untuk daerah 0,578, nilai set sama dengan 0,195. Tingkat pemesanan optimal sama dengan 120 salinan ditambah 0,195 dikali standar deviasi. Sama dengan 120 ditambah 0,195 dikali 15. Sama dengan 120 ditambah 3, sama dengan 123 salinan. Risiko saham jika Chris memerintahkan 123 salinan pos setiap hari adalah 1. Tingkat layanan sama dengan 1 dikurang 0,578 sama dengan 0,422, sama dengan 42,2%. Terima kasih kepada Saudara Randi telah mempresentasikan contoh soal dari nomor 13 sampai dengan 15. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas presentasi dari anggota kelompok dan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman yang telah menyimak video ini dan terima kasih kepada Bapak yang telah melihat kinerja dari kelompok ini. Kami semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.